Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sehingga kita tidak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyaknya, maka selayaknya kita selalu mengucapkan hamdalah, selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan pujian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang berhak menerima segala pujian. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang, waktu senggang, yang kita dapat manfaatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa tatahammasu li talabil ilmi syar'i. Bagaimana engkau menyulut semangat yang membara dalam ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Telah kita jelaskan dua jalan agar kita bisa semangat untuk ilmu agama. Yang pertama, mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi rasa jujur kita dalam menuntut ilmu agama. Dua hal inilah yang akan mempengaruhi kesuksesan kita dalam menuntut ilmu agama. Ketika kita sudah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama hanya untuk Allah dan kita melakukannya jujur, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufiknya kepada kita. Ketika Allah sudah menurunkan taufiknya kepada kita, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang bersemangat dalam ilmu agama. Bersemangat dalam ilmu agama. Kemudian jalan yang kedua dalam membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama adalah mengetahui perjuangan para ulama salafus saleh. Bagaimana mereka betul-betul bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Semangatnya para ulama salafus saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba' tabi'in, tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangatnya para ulama salafus saleh. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Orang yang sehat berbeda dengan orang yang sakit. Begitu juga kondisi jalannya orang yang sehat berbeda dengan jalannya orang yang sakit. Sehingga tidaklah layak jika kita membandingkan diri kita yang hidup di akhir zaman penuh dengan fitnah dengan para ulama salafus saleh. Akan tetapi fatashabbahu in lam takunu mithlahum.
Inna tashbiha bil kirami falahu. Maka hendaklah engkau menyerupai mereka sebisa mungkin. Inna tashbiha bil kirami falahu. Karena dalam menyerupai orang-orang yang saleh akan ada kunci untuk menuju kesuksesan. Nah, dan kita harus menyisihkan waktu kita untuk membaca kisah-kisah para ulama salafus saleh. Bagaimana mereka menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai di jalan yang ketiga, jalan bagaimana agar kita ini semangat dalam menuntut ilmu agama. Kata penulis adalah idraku fadlil ilmi syar'i wa syarafihi. Mengetahui keagungan ilmu agama dan kemuliaannya. Ilmu agama merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia telah mendapatkan bagian yang begitu agung. Kalau kita sudah mengetahui ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Bahkan Allah telah mengangkat derajat para ulama, ya, melebihi derajat kaum muslimin pada umumnya. Maka selayaknya seorang menuntut ilmu harus mengetahui keutamaan ilmu agama dan kemuliaan ilmu agama. Para ulama bersepakat, setiap kalimat al-ilm, ilmu, setiap kalimat ulama, para alim ulama, di Al-Quran maupun di dalam hadis, maka yang dimaksudkan adalah ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Keutamaan ilmu sangatlah banyak sekali. Kemuliaan ilmu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah begitu banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, tidak meminta tambahan harta. Karena harta bersifat duniawi, adapun ilmu bersifat ukhrawi yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi ya Allah, Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku, untukku, ilmu. Naam. Dan masih banyak lagi keutamaan ilmu di Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita cukupkan apa yang disebutkan oleh penulis. Kata Syekh rahimahullah, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi wa idraku khasa'isihi وإدراك على الشيء فرع عن تصوره وإدراك خصائصه ومزاياه وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء جميعا وهذا العلم الشرعي شرفه المولى جل وعلا بمزايا عديدة وخصه بخصائص فريدة لم يجعلها سبحانه لسواه من العبادات فتأمل معي أخي الحبيب هذه القبسات اليسيرة عن شرف العلم الشرعي وفضله. Menyimpulkan sesuatu merupakan bagian dari penggambaran sesuatu. Al-hukmu ala syai'i, menghukumi sesuatu, far'un an tasawwurihi, dia bisa diketahui dengan cara penggambarannya dan pengetahuan tentang karakteristik dan kelebihannya. Ini merupakan
kesepakatan para uqala, orang yang berakal. Dan ilmu syar'i dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kelebihan. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang akan merendahkan sesuatu. Dan dikhususkan dengan berbagai kekhususan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu agama memiliki beberapa kelebihan, dan Allah mengkhususkan dengan beberapa kekhususan. Allah tidak memberikan kelebihan dan kekhususan itu pada ibadah-ibadah lainnya. Allah mengunggulkan ilmu agama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kata penulis, "Fata'ammal ma'i," maka perhatikanlah bersamaku, akhil habib, saudara yang tercinta yang aku cintai, tentang kemuliaan ilmu agama dan keutamaannya. Jadi penulis akan membahas keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya. Harapannya ketika kita selalu mengingatnya akan terus-menerus bersemangat dalam ilmu agama. Kalau antum melakukan perbuatan dan antum tidak mengetahui faedah yang akan didapat, maka antum atau kita terkadang akan merasa bosan dan tidak tentu arah. Lain halnya kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat dan kita mengetahui tujuannya. Misal antum mendapatkan hadiah uang lebih dari 100 juta dan antum cukup mendatangi ke sebuah tempat dan tempat tersebut sangat jauh sekali, membutuhkan waktu berhari-hari. Kalau antum sudah mengetahui tujuan antum ke sebuah tempat tersebut akan mendapatkan uang 100 juta lebih, maka antum akan berusaha semaksimal mungkin apa? Mengerahkan seluruh tenaga antum agar bisa mendapatkan 100 juta tadi. Kalau kita sudah mengingat selalu keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya, dan kita tidak melupakannya, di saat kita ingin menghadiri majelis ilmu, kita ingat keutamaan ilmu agama. Di saat kita ingin membaca buku, membaca kitab, kita akan mendapatkan keutamaannya. Ya, di saat kita ingin mendengarkan ceramah, ingin melihat video ceramah, kita mengingat terus berkaitan tentang keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya, maka itu semuanya yang akan apa? Mendatangkan semangat kita dalam ilmu agama. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang banyak sekali, tapi kita tidak mengetahui keutamaannya, kita tidak mengetahui manfaat yang kita akan dapatkan di akhirat, maka semangat kita akan menurun. Seolah kita beramal, bekerja tanpa adanya tujuan pasti, tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Dan ini semua akal, orang yang berakal pasti menyepakatinya. Siapapun, baik perkara duniawi sekalipun, kalau diperintahkan melakukan sesuatu, jika dia tidak mengetahui manfaatnya, maka dia akan meninggalkannya. Nah, sehingga penting kita mengkhususkan majelis berkaitan tentang pembacaan keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya. Sesungguhnya para ulama telah menjelaskan keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya dengan banyak sekali, subhanallah. Tetapi kita cukupkan apa yang disebutkan oleh penulis. Nah, pertama, keutamaan ilmu agama. Tentunya mencakup juga para ulama ya ikhwah.
Kalau kita memperhatikan Al-Quran, ada kalanya Allah memuji tentang ilmu agama, ada kalanya Allah memuji para ulama. Di hadis pun juga sama. Ada kalanya Rasulullah SAW memuji ilmu agama, dan ada kalanya Rasulullah SAW memuji para ulama. Dan penulis di sini mencampurkan. Nah, yang pertama berkaitan tentang keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya adalah istashhadar Rabbu Jalla wa Ala ahlal ilmi rabbaniyin ala ajalli mashhudin wa a'zami haqiqatin ala wahya tauhidullah ta'ala wa ifraduhu duna siwahu bil uluhiyati faqala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. ووجه الدلالة من هذه الآية على شرف العلم وفضله من ثلاثة وجوه قررها الإمام ابن القيم بقول رحمه الله بقوله. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian para ulama rabbani, ulama yang mendapatkan taufik Allah, persaksian mereka Allah akan angkat. Bersaksi dalam hal apa, ikhwah? Dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggabungkan derajat mereka, kesetaraan mereka dalam penyebutan setara dengan Allah dan para malaikat. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-18. Syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, telah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan begitu pula para malaikat bersaksi. Wawu ataf kembali kepada Allah. Malaikat juga bersaksi, semua malaikat. Alif lam di sini lil jinsi, semua malaikat. Semua malaikat, mereka semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan begitu pula para ulama yang berilmu, qaimam bil qisti, yang melakukan atau melaksanakan kebenaran, keadilan. Nah, lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian para ulama rabbani setara dengan persaksian Allah dan para malaikat di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bukan berarti maksudnya kita boleh menduakan Allah dengan para malaikat, dengan para ulama, sama sekali tidak. Ini hanya sebatas persaksian saja. Karena Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, adapun malaikat dan para ulama adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Lihat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Setiap mukmin mengucapkan la ilaha illallah. Setiap kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tetapi dari sekian banyak manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, sekian banyak muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah angkat derajat kesaksian para ulama. Seperti kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena para ulama, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka memahami betul la ilaha illallah, mereka mengetahui rukun la ilaha illallah, mereka mengetahui syarat la ilaha illallah, mereka mengetahui konsekuensi la ilaha illallah, dan mereka mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam la ilaha illallah. Lain halnya dengan orang-orang awam yang mereka tidak memiliki ilmu sama sekali, hanya sebatas ucapan la ilaha illallah. Seperti orang-orang Badui yang mereka hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak mengetahui syarat la ilaha illallah dan rukunnya.
Allah mengetahui ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensinya dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Begitu juga para malaikat. Malaikat juga mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan para ulama pun juga mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Adapun orang awam, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Sehingga Allah betul-betul mengangkat derajat para malaikat dan para ulama dalam persaksian pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat la ilaha illallah itu sudah ketahui ini dalam ilmu akidah. Syarat la ilaha illallah dan rukunnya. Dan kita telah menjelaskan di akidah Ahlussunnah, dan bisa merujuk di sana. Nah, lihat. Di saat orang-orang awam hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang awam, ahlul ibadah, mereka hanya sekedar mengucapkan hal demikian. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hanya sebatas ucapan saja, tidak memahami konsekuensinya. Padahal kalimat la ilaha illallah bagaikan kunci. Tetapi kunci pasti ada gigi-giginya. Ketika seorang ingin masuk surga, maka dia harus membawa kunci surga. Dan kunci surga adalah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Tetapi kunci tersebut tidak akan bisa membuka pintu surga kecuali dengan amal. Sehingga ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dituntut untuk beramal. Tidak hanya sebatas ucapan belaka. Oleh karena itu, Abu Jahal dan yang lainnya yang mereka memahami bahasa Arab dengan sebenar-benarnya, mereka lari ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallahu. Karena kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dituntut seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abu Jahal masih berdoa dengan wali-wali, menjadikan wali-wali yang berbentuk patung sebagai perantara agar menyampaikan hajat mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan sangat panjang sekali. Dan kata penulis, fokus pengambilan dalil di atas akan keutamaan ilmu dan kemuliaannya dari tiga sisi. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ayat tadi dalam surat Al-Imran ayat 18, antum harus ingat ya. Dari sini ada istilah wajhud dilalah, sisi pengambilan yang perlu digarisbawahi. Ya, ayat ini terdiri dari beberapa kata. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dah. Kemudian tadi kita katakan ayat ini menunjukkan keutamaan ulama. Dari beberapa sisi, disebutkan Ibnu Qayyim ada tiga sisi. Sisi pendalilan. Dan ini bisa diambil dari ketika kita mau mentadaburi ayat Al-Quran. Yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, awwaluha annallaha ta'ala istashhada al-ulama'a duna ghairihim min sairil bashari wa hadza dalilu fadlihim. Sisi pendalilan pertama adalah Allah meminta atau mengakui atau menjadikan persaksian para ulama di atas seluruh para makhluk Allah yang lainnya. Bukankah setiap muslim mengucapkan la ilaha illallah? Na'am. Setiap muslim mengucapkan la ilaha illallah? Na'am. Semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi Allah hanya mengangkat derajat ulama. Allah tidak mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi walladzina amanu. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi hanya mengatakan wa ulul ilmi. Allah mengangkat ulama dan meninggalkan atau membuang orang-orang muslim pada umumnya. Menunjukkan ini derajat
para ulama tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum harus menjadi para ulama. Jadikan impian antum bisa menjadi para ulama. Harus memiliki, seorang penuntut ilmu harus memiliki ghirah, memiliki impian, cita-cita untuk menjadi ulama. Karena Allah mengangkat derajat para ulama. Yang kedua, annallaha ta'ala qarana syahadatal ulama'i bitauhidillahi wa infiradihi bil uluhiyati bi syahadatihi jalla wa ala li nafsihi bihadzal amr. Yang kedua, Allah mensejajarkan antara kesaksian ulama dengan mentauhidkan Allah dan ibadahnya hanya kepada Allah SWT dengan kesaksian Allah SWT. Dari sisi pendalilan yang kedua gimana? Allah bersaksi, malaikat bersaksi, ulama bersaksi. Satu derajat. Tapi bukan berarti kita boleh menyekutukan Allah SWT dengan para ulama dan para malaikat. Waliyazubillah, tidak boleh. Allah hanya satu. Ini kita berbicara tentang persaksian. Leish, kenapa kau bisa bersaksi ini? Karena mereka saja yang faham kalimat la ilaha illallah. Yang memahami hakikat kalimat la ilaha illallah hanya Allah, kemudian kedua malaikat, yang ketiga ulama. Adapun jin, kebanyakan mereka kufur. Adapun manusia pada umumnya, kebanyakan mereka kufur, hanya para ulama. Sehingga Allah mengangkat derajat persaksian malaikat ulama tadi setara dengan Allah, Sang Pencipta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa ya, ikhwan? Keutamaan para ulama, bukan? Nah, sehingga yang tidak disebutkan di sini seperti orang beriman atau orang awam, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Allah tidak menjadikan persaksian mereka setara dengan persaksian Allah SWT. Atas persaksian orang awam setara dengan persaksian siapa? Wallahu a'lam. Bisa jadi persaksian seperti setan. Ya enggak? Setan mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya. Atau bisa jadi seperti persaksian makhluk Allah yang membangkang yang lainnya. Tapi di sini Allah mengangkat persaksian para ulama setara dengan persaksian Allah dalam mentauhidkan Allah. Karena ulama ini mengetahui ilmu. Kalau para ulama mereka tidak memahami betul-betul kalimat la ilaha illallah, maka Allah tidak akan mengangkat tinggi derajat mereka. Nah, yang ketiga kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, anna fi dhimni hadzal istishhad tazkiyatan lil ulama wa ta'dilan lahum lianna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-udul. Allah Sang Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha sempurna. Dan Allah tidak akan meminta saksi kecuali orang-orang yang sempurna juga. Allah juga tidak akan mengangkat saksi kecuali orang-orang yang adil. Siapa yang adil? Satu, malaikat. Kedua, para ulama. Sehingga Allah secara tidak langsung menyatakan semua ulama itu adil. Tidak berbuat zalim pada umumnya. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kesaksian para ulama ini adalah kesaksian yang luar biasa, yang adil, maka ini menunjukkan apa? Keutamaan para ulama. Nah, 3 sisi pendalilan. Yang pertama, Allah angkat derajat ulama dan Allah tidak mengangkat persaksian umat Islam pada umumnya. Orang awam dari kalangan muslimin tidak diangkat. Nah, kemudian kedua, persaksian tauhid para ulama setara dengan persaksian tauhid Allah. Padahal Allah Sang Pencipta. Berarti tinggi derajat para ulama. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah para ulama. Allah memberikan rekomendasi para ulama. Allah menstempelkan cap keadilan untuk para ulama. Sehingga kalau antum mendapati ulama yang betul-betul pewaris para nabi, mereka tidak akan berbuat zalim. Kalaupun pernah berbuat zalim, mungkin ketergelinciran manusia. Tapi pada umumnya tidak sama sekali. Sehingga 3 inilah sisi pendalilan dari apa? Kalimat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Intinya,
Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi derajat para ulama di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dah, kalau antum nggak paham perkataan Ibnu Qayyim, cukup itu saja ayatnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang kedua, kita harus semangat untuk ilmu agama dan mengingat selalu keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, amara rabbu tabaraka wa ta'ala rasulahu alaihi salatu wassalam an yad'uahu wa yas'alahu an yazidahu minal ilmin nafi'i. Faqala ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma. Jalla fi ulahu lam ya'murhu bid-du'a bilizdiyadi min ayyi syai'in siwal ilmi syar'iyyi wa ma dzaka illa li fadlil ilmi wa syarafih wa rif'ati qadrihi 'indahu tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan ilmu dan kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya. Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat harus memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya salawatullahi wassalamu rabbi alaihi agar Nabi Muhammad mohon berdoa kepada Allah agar meminta apa ikhwah? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 114. Wa qul, dan katakanlah wahai Nabi, qul, katakan, Rabbi zidni ilma. Rabbi, ya Rabbku. Rabbi itu adalah munada. Huruf nidanya dibuang, ya dibuang, kemudian ya mutakalimnya juga dibuang. Aslinya ya Rabbi. Dan ini boleh. Ya Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah sang penciptaku, yang mengaturku, yang memilikiku. Zidni, tambahkan untukku ilma, ilmu. Ya Allah, tambahkan aku wahyu. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Dan lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah memerintahkan nabinya untuk apa? Meminta tambahan ilmu, tidak meminta tambahan rizki, tidak meminta tambahan kurma, tidak meminta tambahan daging, tidak meminta tambahan gandum dan yang lainnya. Karena semua perkara duniawi. Tapi Allah memerintahkan nabinya untuk ditambahkan ilmu, untuk ditambahkan wahyu. Dan ingatlah ketika Rasulullah SAW usai mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat 1 sampai 5. Setelah itu Rasulullah SAW apa? Sangat antusias mengharap agar datang lagi wahyu, Sehingga terputus wahyu beberapa hari. Tidak kunjung tiba, malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu. Rasulullah panik. Sangat mengharapkan wahyu Allah turun. Subhanallah. Lihatlah. Dan beberapa tempat yang telah kita ketahui. Rasulullah SAW ditanya perihal beberapa persoalan. Dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar diturunkan ayat. Ini bukti Rasulullah diperintahkan untuk berdoa tambahan ilmu. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah tambahkanlah ilmu. Dan Rasulullah pun mempraktekkannya. Memohon, merengek kepada Allah di beberapa situasi. Sampai Allah pun menurunkan firman-Nya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu.
Maka kita harus menunjukkan kejujuran kita dalam berdoa tersebut. Jangan hanya cuma meminta ilmu ketika di sepertiga malam terakhir mengangkat kedua tangan, ya Allah tambahkanlah ilmu, ya Allah mudahkanlah aku, ya Allah fahamkanlah aku ilmu agama, ya Allah mudahkanlah aku belajar nahwu dan sorof dan yang lainnya. Berdoa di sepertiga malam terakhir, berdoa di ketika sujud, berdoa ketika antara azan iqamah, berdoa tempat-tempat mustajab. Tapi setelah berdoa dia tidak menampakkan kesungguhannya, kejujurannya dalam berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan tambahkan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Allah menyuruh nabinya, minta kamu ilmu, jangan harta. Menunjukkan apa? Kedudukan ilmu agama. Kalau ada orang atau penuntut ilmu lebih suka harta, lebih suka mobil, lebih suka handphone, lebih suka laptop, lebih suka rumah, lebih suka perhiasan duniawi ketimbang ilmu agama, maka sungguh dia jauh dari petunjuk Nabi SAW. Bukankah setiap sesuatu yang baik itu ada di sisi Allah? Nah, dan di sisi Allah apa? Ilmu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengisyaratkan apa, ikhwan? Seorang penuntut ilmu harus memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang penuntut ilmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki ketergantungan kepada Allah. Lihatlah Syekhul Islam Taimiyah ketika mendapatkan sesuatu yang sulit, beliau membahas atau membaca firman Allah yang sulit mentafsirkannya, yang beliau lakukan apa? Langsung menuju ke sebuah tempat yang kosong atau masjid yang tidak berpenghuni, kemudian beliau sholat di sana. Kemudian berdoa, Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim, alimni, wa ya mufahima Sulaiman, fahimni. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pengajaran kepada Nabi Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, fahamkanlah aku. Setelah itu Allah menurunkan dan mengilhami kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa sih kita harus bergantung kepada Allah dalam menuntut ilmu? Karena semua itu milik Allah. Termasuk ilmu itu semuanya milik Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Malaikat saja mengatakan apa? Qalu ya apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, la ilma lana. Kami tidak memiliki ilmu illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang Engkau berikan kepada kami, Engkau ajarkan ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlaku sombong. Allah yang memiliki segalanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian ini diberikan ilmu itu sedikit sekali, makanya kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Masih banyak lagi ayat-ayat berkaitan tentang ini. Nah, yang ketiga, kita harus mengingat keutamaan ilmu agama, kemuliaan ilmu agama. Kenapa? Karena amara Rabbu ta'ala an-nasa birruju'i ila ahli ilmi wa su'alihim amma ashkala alaihim min umuri dinihim wa ja'ala dhalika fardan wajiba ya'thamu tarikuhu faqala ta'ala fi muhkamil Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, kenapa? Apa keutamaan ilmu? Apa keagungan ilmu? Kemuliaan ilmu apa sih? Kemuliaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia tanpa terkecuali untuk kembali kepada para ulama ketika mereka mendapatkan iskal, ketika mereka mendapatkan persoalan sesuatu yang sulit di dalam agama mereka.
Bahkan Allah menjadikan kembalinya seorang kepada ulama itu hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan dia akan berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu, maka bertanyalah. Ahla dzikri, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kapasitas ilmu. Siapa? Siapa lagi kalau bukan para ulama, waris para nabi. In kuntum la ta'lamun. Jika engkau tidak mengetahui. Penulis mengatakan hukum bertanya kepada ulama di dalam hal yang sulit tentang perkara agama itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak mau bertanya kepada mereka, maka dia berdosa. Kenapa? Dalam usul fikih, karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fas'alu fi'il amr, kata kerja perintah. Sedangkan kata kerja perintah itu hukumnya wajib, harus dilakukan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita harus laksanakan. Kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka kita berdosa. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada para ulama. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Dan tidak ada Nabi setelah beliau SAW. Itu disebutkan Rasulullah SAW. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatmun nabiyyin. Tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Yang ada hanyalah para ulama. Dan para ulama ini adalah penerang kita. Jadi kita harus bertanya kepada mereka terhadap persoalan agama. Kalau kita tidak bertanya kepada mereka, maka kita akan tersesat. Itu orang Nasrani. Mereka beribadah tanpa ilmu. Sama. Kalau kita tidak mau bertanya, maka kita tersesat. Maka di sini apa ya, ikhwah? Kedudukan para ulama. Dan Allah memerintahkan manusia untuk bertanya pada para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya para ulama, bukan bertanya kepada ahlul ibadah. Tahu dong ahlul ibadah? Ya, ahlul ibadah adalah orang yang semangat dalam beribadah. Lebih banyak mana ahlul ibadah sama ahlul ilmi, ulama sama ahlul ibadah, lebih banyak kan ahlul ibadah. Ahlul ibadah bagaikan bintang, adapun ulama bagaikan bulan. Cahaya bulan itu menerangi diri dan orang lain. Bahkan bisa sampai ke bumi, bukan? Adapun bintang hanya menyinari dirinya sendiri. Itu disebutkan Rasulullah SAW. Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Ya, bandingan ulama dan ahli ibadah, kalau ulama itu seperti bulan yang terang benderang, cahayanya menerangi. Dia menerangi diri sendiri dan dia menerangi orang lain. Itulah bulan. Dan ulama sebagaikan apa? Bintang. Karena bintang cahayanya nggak sampai ke bumi, jarang. Dan bintang sangatlah banyak. Kalaupun yang sampai ke bumi hanya beberapa gelintir saja. Dan cahayanya bintang hanya dimiliki dia sendiri. Dan Allah memerintahkan apa? Bertanya kalian kepada para ulama, bukan ahlul ibadah. Bukan orang-orang yang saf pertama dalam sholatnya, bukan orang-orang yang saf kedua. Bukan. Kecuali kalau yang saf pertama kedua ulama ya tanya. Nah. Kemudian yang keempat, keutamaan ulama. Apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, aujaba Rabbu Subhanahu wa taala alaina ta'ata ahli al-ilmi as-sadiqin fi ghairi al-ma'siyati. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, Allah mewajibkan pada kita untuk selalu mentaati ulama. Ulama yang mana? As-sadiqin, yang jujur. Ulama yang jujur bukan ulama yang dusta. Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ketaatan tersebut tidak bersifat maksiat. Atau perintah tadi, perintah ulama bersifat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atiullaha
wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri minkum. Ulil amri maksudnya adalah para ulama. Maksudnya adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah ulil amri. Lihatlah di sini Allah memerintahkan kita semua kaum muslimin ya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dan mentaati para ulama. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya mutlak. Ketaatannya mutlak dalam segala hal karena tidaklah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kecuali kebaikan. Adapun ketaatan kepada para ulama maka itu harus ada kaitnya. Ada qaidnya. Harus diikat dengan apa, ikhwah? Diikat dengan ketaatan para ulama harus bersifat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak bersifat bermaksud kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk jika ketaatan tersebut untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal ma'ruf, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak mengetahui ilmunya, maka jangan ikuti. Nah, sama. Intinya adalah setiap makhluk yang memerintahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengikutinya. Sekalipun itu bersifat undang-undang. Bersifat peraturan. Tidak boleh kalau jelas-jelas undang-undang atau peraturannya menyuruh kita untuk mencela, menghina Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nah, karena Allah memerintahkan kita menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Syekh rahimahullah, beliau menyebutkan perkataan Imam Syaukani dalam tafsir ayat tersebut. Imam Syaukani rahimahullah ya, menyebutkan di dalam tafsir tadi ya, surat An-Nisa ayat 59. Wa qala Jabir bin Abdullah wa Mujahid. Berkatalah Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, wa Mujahid dan Mujahid. Mujahid siapa ya, ikhwah? Mujahid bin Jabir, muridnya Abdullah bin Abbas. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, sering kita dengar. Nah, seorang sahabat yang masuk Islam di tahun 11 kenabian. Masuk Islam sebelum ayahnya masuk Islam. Jabir bin Abdullah, ulamanya para sahabat juga, beliau berkata, dan juga Mujahid bin Jabir, murid Abdullah bin Abbas juga berkata. Berkata tentang apa? Menjelaskan tentang ulul ilmi. Dalam ayat itu loh, wa ulul ilmi. Dalam ayat surat An-Nisa ayat 59. Kata mereka berdua, ulul ilmi, ulul amri, afwan. Bukan ulul ilmi, ulul amri. Ulul amri hum ahlul ilmi wal Qur'an. Yang dimaksudkan dengan ulul amri adalah ulul ilmi atau ahlul ilmi, para ulama, wal Qur'an, dan ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an ini bukan hanya sebatas menghafal Qur'an, tidak. Atau bukan sebatas orang yang hafal 30 juz dengan tajwid dan makhrajnya bagus, tidak. Bukan ahlul Qur'an di sini adalah ahlul Qur'an yang menguasai qiraah 10, tidak. Bukan sama sekali. Ahlul Qur'an di sini adalah para ulama yang mereka memahami ayat Al-Qur'an 30 juz dengan sebenar-benarnya. Karena di zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan sahabat ya, mereka hafal Quran dan juga memahami maknanya. Sehingga ayat tadi, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri minkum. Siapa ulul amri, ikhwah?
Jawabannya ulul amri, kata Abdullah bin Jabir bin Abdullah sama Mujahid bin Jabar, adalah para ulama dan ahlul Quran. Ingat, ahlul Quran di sini bukan maksudnya orang yang hafal 30 juz doang, kemudian qiraah asyarah, enggak sama sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, kata masih menukil perkataannya Imam Syaukani, waqala Atha, dan berkata Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Nah, Atha bin Abi Rabah juga sama muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berpusat di kota Mekah. Nah, pembelajaran sahabat Abdullah bin Abbas di Mekah. Nah, Atha bin Abi Rabah gurunya Abu Hanifah. Nah, Atha bin Abi Rabah ini gurunya Abu Hanifah, atau ya intinya Abu Hanifah pernah mendapatkan faedah dari Atha bin Abi Rabah. Nah, Atha bin Abi Rabah berarti dia tabi'in, sama seperti Mujahid bin Jabar tabi'in, karena tidak bertemu Nabi tapi bertemu sama para sahabat. Dan siapa yang bertemu dengan para sahabat maka disebut tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut. Dari kata taba'ah, tabi'ah, nah, mengikuti. Kata Atha bin Abi Rabah, siapa sih ulul amri ikhwah? Kata beliau, hum ulul fiqhi wal ilmi. Mereka ulul amri itu adalah ulul fiqhi, orang yang pandai apa? Dalam ilmu fikih, wal ilmi, dan ilmu. Sama seperti sebelumnya. Intinya ulama agama. Sedangkan ulama agama zaman dahulu itu tidak membeda-bedakan orang harus orang fikih, kemudian tafsir, kemudian akidah, enggak. Ulama zamannya para sahabat dan tabi'in itu adalah ulama yang ahli dalam segala bidang. Kemudian setelahnya Imam Syaukani menyebutkan waqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi masuk Islam di tahun ke-7 Hijriyah. Nah, beliau mengatakan ulul amri siapa? Humul umara, mereka adalah para pemimpin. Para pemimpin, maksudnya para pemimpin ini siapa? Para pemimpin negara. Ya. Orang-orang yang bekerja mengatur pemerintahan kaum muslimin. Dan kata penulis, warrajihu annal ayata tashmalu as-sinfaini jami'a. Dan menurut pendapat yang kuat, ayat ulul amri ini maksudnya adalah mencakup keduanya, yaitu para ulama dan para umara. Para ulama dan ahli pemerintah. Jadi dua kelompok ini Allah merintahkan kita untuk mengikuti mereka. Selama tidak diperintahkan atau selama mereka dua kelompok tadi tidak perintahkan kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini panjang, kita nggak akan bagi semuanya ya. Kita bagi dua berarti. Panjang sekali, masya Allah. Baik, sedikit lagi. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang disebutkan oleh penulis ya, yang berikutnya adalah wali ajli syarafil ilmi wa fadlihi abahallahu ta'ala lana akla as-saydi alladhi istadahu al-kalbu al-mu'allamu ay alladhi durriba ala as-saydi wa harrama alaina akla ma sadahu al-kalbu ghairu al-mu'allami. وهذا دليل على أن البهائم والأجماوات تتفاضل بالعلم فكيف الحال ببني آدم؟ Nah,
Yang berikutnya, di antara keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya adalah Allah membedakan antara hewan buruan yang cerdas, pintar dalam berburu, ya, dengan hewan yang berburu tapi dia nggak cerdas. Ketika antum memiliki al-kalbul mu'allam, misalkan anjing yang terdidik, kemudian anjing ini berburu rusa misalkan, dan antum sudah didik. Pembahasan ininya ada di kitab fikih, kitab Said. Intinya adalah ada kriteria, ya, syarat sahnya atau syarat dihalalkannya terkaman anjing atau yang semisalnya, nggak cuma anjing saja ya, misalkan antum memiliki elang misalkan, ya, elang atau anjing tadi antum didik sampai betul-betul dia itu pandai. Ketika antum suruh terkam, maka dia terkam. Dan dia tidak menggigit sama sekali, cuma terkam, habis itu balik kasihkan ke antum. Nah, ini namanya apa? Kalbun mu'allam. Kalau antum suruh pergi, maka dia pergi. Kalau antum suruh berhenti, maka dia berhenti. Gak cuma anjing saja, elang mau apapun itu, binatang-binatang yang buas, yang bisa digunakan untuk berburu, kalau diajari dan mereka bisa manut, tunduk, maka halal sembelihan mereka atau terkaman mereka. Tentunya ketentuannya di kitab fikih. Ya, ketika antum ingin melepaskan anjing antum harus mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Akhirnya dia terkam. Kemudian anjingnya tidak boleh menerkam hewan buruan, kemudian dimakan dagingnya. Jadi untuk dia sendiri nggak boleh. Nah, kemudian ketika dibawa ke kita dan kondisi masih hidup, kita sembelih. Tapi kalau misalkan udah mati dan kita tahu betul-betul anjing kita ini mu'allam, orang yang pintar, anjing yang pintar, ya, ketika menerkam nggak memakan untuk dirinya sendiri, maka dihalalkan dagingnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Tapi tidak disebutkan oleh penulis. Dalam surat Al-Maidah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lak." Disebutkan ternyata la haula wala quwwata. Penulis menyebutkan ayatnya. Masalahnya penulis ini memberikan bintang-bintang ini loh, yang seharusnya itu nggak diberikan bintang tapi diberikan bintang begitu loh. Seperti ini juga, ini sebenarnya nggak harus diberikan bintang. Ini juga nggak harus diberikan bintang begitu. Karena dalam satu konteks kita kan lagi bahas apa keutamaan begitu kan. Ini enggak ini. Nah, penulis menyebutkan di situ firman Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, apa yang Allah halalkan untuk mereka? Qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, sesuatu hal yang apa? Thayyib. Sesuatu hal yang baik. Nah, wa ma 'allamtum minal jawarih, dan di antara hal yang dihalalkan untuk kalian adalah apa yang kalian ajarkan minal jawarih, dari jawarih. Jawarih ini hewan-hewan buas yang bisa digunakan untuk apa? Berburu. Ya, macam-macam. Ya biasanya sih anjing atau elang atau yang lainnya. Intinya hewan yang bisa dididik. Ya, mukallabina, yang betul-betul pandai. Nah, terlatih, mukallabin. Tu'allimunahunna, kalian mengajarkan kepada hewan-hewan tadi, mimma 'allamakumullah, apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Lihat, Allah mengajarkan kepada kita ilmu, ya kan? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita ilmu apa yang kita tidak mengetahui. Dan di sini Allah mengatakan mimma 'allamakumullah,
apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyandarkan ilmu yang antum dapati, banyaknya ilmu yang antum dapati kepada antum. Kalau enggak antum jadi korun nanti. Bahaya kalau jadi korun, nanti antum akan dimasukkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Kan enggak mau kan? Nah, apa yang Allah ajarkan untuk kali kepada kalian. Nah, mengisyaratkan apa ikhwah? Ada hewan-hewan yang dia itu bisa dilatih. Ada hewan-hewan yang dia bisa dilatih. Dan dia faham isyarat manusia. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah apa ikhwah? Yang telah mengajarkan segala sesuatu. Hewan yang kita nggak paham bahasanya, kita bisa loh mengajarkan apa yang Allah ajarkan pada kita. Hewannya bisa terlatih. Pergi. Apapun itu. Ya. Bahkan dulu juga ada, antum coba cari hewan-hewan tercerdas. Ada di YouTube, di situ antum cek sana. Ada yang betul-betul bisa memahami bahasa manusia gitu. Seperti apa ya? Pokoknya sejenis kera gitu, ana lupa. Ya dia dinobatkan tercerdas gitu. Dia bisa dia bisa paham kosakata manusia berapa ribu kosakata kayak gitu. Nah, tapi udah meninggal dunia, antum cek. Ya. Itu bisa. Dan yang menjadikan mereka paham bahasa kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya melalui lisan nabinya untuk kita ini selalu berbuat baik kepada siapapun itu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Allah akan niscaya zat yang di langit akan menyayangi kita. Sayangi apapun itu. Ya. Kucing, anjing, babi. Tentunya hewan-hewan yang tidak Allah perintahkan untuk dibunuh ya, seperti ular kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membunuhnya. Ular, kalajengking itu kan Allah perintahkan untuk membunuhnya. Hewan-hewan yang Allah perintahkan kita untuk membunuhnya ya harus dibunuh begitu. Yang tidak dibunuh maksudnya. Misalkan gajah, kuda, apalagi onta, kambing, harus kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Walaupun mereka nggak paham bahasa kita, tapi setidaknya mereka memiliki apa? Kepekaan. Dan ini banyak sekali, coba lihat. Harimau saja, harimau atau singa, ya itu bisa tunduk dengan manusia, bisa jinak ketika kita berbuat baik kepadanya. Dan itu semuanya ada videonya, antum tinggal cari di YouTube itu. Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan yang buas-buas tadi kepada manusia. Ada satu orang yang sampai punya 9 harimau. Dia bermain-main sama singanya. Luar biasa, ikhwah. Sehingga kita tidak boleh berbuat atau menyakiti makhluk Allah yang lainnya. Nah, tentunya makhluk Allah atau hewan-hewan yang tidak Allah perintahkan untuk membunuhnya ya. Tapi kalau diperintahkan untuk membunuh, maka harus dibunuh. Nah, kemudian fakulu mimma amsakna, maka makanlah apa yang dipegang atau yang diburu atau yang diterkam hewan yang kamu telah ajari tadi. Wadhkurusmallah, dan ucapkanlah bismillah ketika melepaskan hewan tadi. Kata penulis, fata'ammal kaifa annahu laula fadlul ilmi wa syarafuhu lakana saydul kalbil muallam wal jahil sawaan. Maka perhatikanlah, renungkanlah, kata penulis. Kalau bukan karena keutamaan ilmu kepada anjing tadi atau hewan tadi atau singa atau harimau tadi yang kamu didik, bukan karena ilmu, ya, maka sembelihan atau terkaman antara hewan yang diajari sama hewan yang tidak diajari hukumnya sama. Intinya adalah Allah saja
membedakan antara hewan yang terlatih faham bahasa kita dengan hewan yang tidak faham, yang nggak terlatih sama sekali di dalam apa? Penghalalan tadi, daging tadi. Maka bagaimana pendapat antum tentang para ulama dan ahlu jahil? Bisa difahamin kan? Sehingga dari sini kedudukan ilmu agama. Bisa difahamin? Dan ayat yang lainnya jelas sekali Allah SWT mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkarul albab. Qul, katakanlah wahai Nabi, hal yastawil ladzina ya'lamun. Apakah sama orang yang pandai? Apakah sama orang yang cerdas? Apakah sama orang yang pintar? Dan orang-orang yang bodoh? Sama enggak? Nggak perlu jawaban lagi. Pertanyaan yang nggak perlu jawaban. Semua orang akan memahaminya. Bahkan orang yang berakal pun memahaminya. Bahkan orang-orang awam pun juga memahaminya. Kalau ada satu kelas yang ranking 1 sama yang ranking belakang ranking 50, mana kira-kira yang lebih disukai guru? Yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi guru? Ya ranking 1 bukan? Udah jelas. Nah, Allah membedakan antara ulama dan ahlul jahil. Orang yang ahlul jahil, kebodohan. Nah, dan di sini intinya tadi ya, Allah saja membedakan antara hewan, antara yang punya ilmu sama tidak, maka terlebih lagi Allah membedakan antara apa? Manusia yang betul-betul faham ilmu agama sama manusia yang tidak faham. Ingat itu. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallabina tu'allimuna mimma 'allamakumullah tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Faqul ma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Nah, nanti kita mencukupkan pada pertemuan siang hari ini berkaitan tentang keutamaan ilmu agama yang disebutkan oleh penulis dalam Al-Quran ya. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas keutamaan penuntut ilmu, keutamaan ilmu dan para ulama di dalam hadis Nabi SAW. Ada beberapa ayat tadi disebutkan oleh penulis, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ayat atau 5 pembahasan berkaitan tentang ilmu agama. Dan sekali lagi penulis ini mencampur adukan antara ulama dan ilmu agama. Nah, kalau kita mau memperhatikan, ada di Al-Quran Allah mengangkat tinggi khusus tentang ilmu agama dan Allah mengangkat tinggi khusus para ulama. Dan dalam hadis juga sama. Tapi penulis di sini menyebutkan campur aduk antara ulama dan ilmu agama. Dan mereka berdua memiliki keutamaan. Pada pertanyaan yang akan datang kita akan membahas berkaitan tentang hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang keutamaan ilmu agama. Nah, semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita selalu. Wallahu ta'ala a'lamu billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.